Shalom Bapak Ibu Saudara. Saat ini kita kembali datang kepada Tuhan. Meskipun ibadah kita dilakukan secara online, tetapi kita percaya Tuhan Yesus tidak bisa dibatasi oleh apapun. Entah itu online, entah kita langsung. Tetapi setiap kita percaya Tuhan Yesus Tuhan yang besar, Allah yang luar biasa mengasihi hidup setiap kita. Dan biarlah setiap kita saat ini yang datang, meskipun kita tidak bersama-sama di gedung gereja, meskipun Bapak Ibu Saudara mungkin ada di rumah, tapi setiap kita percaya Tuhan Yesus yang besar, Tuhan yang mengasihi hidup setiap kita. Dia yang mampu menjangkau hati dan jiwa kita. Biar kita berserah kepada Tuhan. Kau mengampuni setiap kami Tuhan. Kami datang kepadamu Tuhan. Kau Allah yang hidup. Kau Allah yang luar biasa. Kami rindu Tuhan berjumpa dengan Engkau. Kami rindu Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah kami, menjangkau setiap kami Tuhan, menjangkau setiap hati kami Tuhan. Kami rindu Tuhan Yesus, Kau datang di tengah kami Tuhan. Sebab kami tidak mampu Tuhan tanpa Engkau. Kami bersyukur Tuhan buat perlindungan-Mu sepanjang minggu ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus kepadamu. Biar kerajaan-Mu datang bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti surga. Kerajaan-Mu seperti muliakan Tuhan, muliakanlah Raja, segala Raja, penguasa di dunia diruntuhkan.
Tuhan. Kami mau sembah Engkau Yesus. Kami mau sembah Engkau Tuhan. Ini kami Tuhan, ini kami umat-umat-Mu Tuhan datang kepadamu. Kami rindu menyembah Engkau Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Kami rindu berterima kasih kepadamu Tuhan atas semua pemeliharaan. Kau sudah melihara hidup kami Tuhan sepanjang minggu ini. Kami mau bersyukur kepadamu Tuhan, Kau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur Tuhan, Kau sungguh baik Tuhan Yesus, Kau teramat baik bagi kami. Tidak ada Allah seperti-Mu Tuhan Yesus, Allah yang luar biasa. Biar pengurapan-Mu turun atas setiap kami Tuhan, umat-umat Tuhan. Kuasa yang dari surga turun atas setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, ibadah kami Tuhan bukan ibadah yang biasa, tapi ibadah yang luar biasa berkenan kepadamu Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, setiap ibadah yang kami lakukan Tuhan, meskipun kami tidak berkumpul bersama-sama di gereja-Mu Tuhan, tapi kami percaya Tuhan Yesus, Kau Tuhan yang mengasihi hidup setiap kami. Apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, kami percaya Tuhan, itu adalah seizin-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan Yesus, kami mau bawa Tuhan Yesus bumi ini Tuhan. Kami mau bawa Tuhan Yesus bangsa kami Tuhan, yang saat ini Tuhan Yesus sedang menghadapi pandemi, virus yang mematikan Tuhan. COVID-19 kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu lebih besar dari apapun. Bilur-bilur Tuhan sanggup memulihkan hidup setiap kami. Bilur Tuhan sanggup menjagai kami. Roh Kudus sanggup menjagai kami dari segala macam virus apapun itu. Bahkan Kau sanggup memberkati setiap hidup kami.
Sebab kami tahu Tuhan, Kau punya rencana yang indah bagi hidup setiap kami Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, kami percaya Engkau punya rencana yang indah Tuhan. Dan kami Tuhan Yesus mau setia kepadamu. Kami mau setia menunggu waktu-Mu Tuhan. Engkau memulihkan bangsa dan negara kami. Engkau memulihkan Indonesia, Engkau memulihkan bumi ini. Kami percaya Tuhan Yesus. Meskipun kadang kami tidak tahu Tuhan Yesus, kami tidak mengerti. Tapi setiap kami percaya Tuhan, waktu-Mu adalah waktu yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar kami menjadi umat-Mu yang setia kepadamu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya Yesus. Kami percaya Tuhan, waktu-Mu adalah waktu yang terbaik bagi kami. Kita sama-sama katakan, bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktuku, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila Kau izinkan, bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Setiap kita percaya waktu Tuhan adalah yang terbaik. Kau izinkan sesuatu terjadi, kami percaya Tuhan itu semua untuk kebaikan kami, untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan
dapat melewati setiap cobaan-cobaan dalam hidup kami. Sebab Engkau memberikan kami kekuatan, Tuhan. Sebab Engkau memberikan kami hidup. Sebab Kau Allah yang hidup, Tuhan. Kami rindu, Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi dalam hidup kami mau percaya, Tuhan, bahwa waktu-Mu yang terbaik bagi kami. Kau Tuhan yang luar biasa. Kirata karala bashika lata karala bashika. Sikirata karala bashika la barabara bashika. Mari berikan hati-Mu bagi dia. Tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan. Mari berikan hati-Mu bagi Tuhan, kekasih jiwa kita. Ini kami, Tuhan. Kami mau angkat tangan kami bagi-Mu, Tuhan. Dan kami percaya Engkau sedang melihat kami. Kami percaya Engkau sedang mengulurkan tangan-Mu bagi kami, Tuhan. Kami mau menjadikan Engkau segalanya bagi kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Mari jadikan Yesus segalanya. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, segalanya bagiku. Yesus, Yesus, kami mau jadikan Engkau segalanya bagi kami, Tuhan. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku.
jadikan Engkau segalanya bagi kami Tuhan. Sebab Engkau Allah yang luar biasa mengasihi kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Firman Tuhan sebentar akan disampaikan. Biar firman Tuhan itu adalah makanan rohani bagi hidup setiap kita. Dan kita rindu firman itu adalah jawaban bagi hidup setiap kita. Firman Tuhan adalah kekuatan bagi hidup kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kita jadikan Tuhan segalanya. Biar firman Tuhan itu adalah jawaban dalam hidup kita. Bagi setiap pergumulan hidup kita, firman Tuhan adalah kekuatan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yesus, 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 Yesus. Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Sama-sama lebih sungguh-sungguh. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagi hidup kami Tuhan. Bapak Ibu Saudara tetap di dalam hadirat Tuhan. Dan firman Tuhan sebentar akan disampaikan oleh Bapak Gembala. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali di dalam ibadah online bagi jemaat saya yang ada di Pulau Sari dan Randu Dongkal. Apa kabar saudaraku? Sehat semua? Baik-baik? Mari tetap semangat. Haleluya. Beberapa minggu kita ibadah online, tetapi mari Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, kita tetap serius dengan Tuhan ya. Sekali lagi saya minta kepada kita semua untuk terus berdoa biar COVID-19 ini boleh segera lenyap, berlalu dari Indonesia, dari bumi ini, sehingga kita boleh kembali beribadah bersama-sama di gereja. Saya sebagai gembala, jujur Bapak Ibu Saudara, saya sudah kangen dengan Bapak Ibu Saudara karena sudah cukup lama. Tapi mari, haleluya, sekali lagi biar kita tetap semangat. Dan doa kita biar, haleluya, tidak lama lagi kita boleh kembali beribadah di gereja. Tuhan berkati kita semua.
Mari Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, siapkan hati saudara, siapkan Alkitab. Meskipun ibadah kita online, kita tetap serius karena kita percaya 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan Yesus, Yesus ada bersama-sama dengan kita. Saudara coba kasih senyum kepada teman saudara yang mungkin sebelah kiri kanan, tapi tidak perlu kasih salam ya. Tuhan berkati kita semua. Mari, haleluya, kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara boleh buka Alkitab Saudara. Kita akan buka di dalam kitab Keluaran pasalnya yang ke-17. Keluaran pasal 17. Sekali lagi Bapak Ibu yang membawa Alkitab mungkin HP, Saudara bisa buka Keluaran pasal 17. Kita akan membaca mulai ayat yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-13. Ayat 8 sampai ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Kemenangan orang Israel melawan orang Amalek. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkannya di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Puji Tuhan, saya percaya pembacaan firman Tuhan saat ini, saya percaya Bapak Ibu Saudara sudah tahu, sudah pernah baca, sudah pernah dengar, tapi tidak ada salahnya kita kembali mendengar firman Tuhan ini, karena kita percaya firman Tuhan itu penuh dengan kuasa. Kapan saja disampaikan, di situ Tuhan bekerja. Judul firman Tuhan saya beri judul Menang Melawan Musuh. Sekali lagi judulnya Menang Melawan Musuh. Siapa musuh kita hari-hari ini, saudara? Musuh kita tidak kelihatan, tetapi dia ada, saudara. Tentu selain iblis yang menjadi musuh kita, COVID-19 itu menjadi musuh kita. Musuh kita ini sangat berbahaya. Dia sangat mematikan. Telah banyak korban. Hari ini di Indonesia makin bertambah, bahkan di tempat lain. Tetapi mari Bapak Ibu Saudaraku, lewat firman Tuhan ini kita akan melihat bagaimana Tuhan akan memberikan kita kemenangan untuk melawan musuh. Hidup di dunia ini penuh dengan pergumulan dan peperangan. Ayub sendiri berkata di dalam Ayub pasal 7 ayat pertama, bukankah manusia harus bergumul di bumi dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan? Benarkah hidup ini penuh dengan pergumulan dan peperangan? Kalau kita melihat kehidupan orang Israel yang penuh dengan pergumulan, peperangan dan persoalan, ketika orang Israel diizinkan oleh Fir'aun
keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan, ternyata Firaun itu tidak dengan rela hati mengizinkan orang Israel pergi. Firaun mengejar mereka. Orang Israel ketakutan dan orang Israel berseru-seru kepada Tuhan. Dan Musa berkata di tengah-tengah ketakutan mereka, "Jangan takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja." Dan ketika Firaun mengejar orang Israel, di depan orang Israel ada laut Teberau, kiri kanan gunung, di belakang orang Mesir. Tapi puji Tuhan, oleh kuasa Tuhan, ketika Musa mengulurkan tongkatnya, air laut itu menguap dan Tuhan membuat air laut itu menjadi tanah kering, dan orang Israel berjalan di tengah-tengah laut di tanah yang kering. Tetapi Firaun dan tentaranya mati di dalam laut Teberau. Setelah orang Israel menyeberang melalui laut yang sudah menjadi tanah kering, pergumulan orang Israel tidak sampai di situ. Mereka juga harus mengalami pergumulan di mana di Mara mereka tidak dapat minum karena airnya pahit. Tapi puji Tuhan, kembali Tuhan menyatakan kuasanya, air yang pahit itu diubah menjadi manis. Setelah peristiwa Mara, kembali orang Israel mengalami persoalan. Pergumulan di Masa dan di Meriba, di sana tidak ada air untuk diminum. Orang Israel bertengkar kepada Musa karena tidak ada air untuk diminum. Tetapi puji Tuhan, oleh kuasa Tuhan, ketika Musa memukul gunung batu dengan tongkatnya, air itu keluar dari gunung, sehingga bangsa itu dapat minum. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi sama dengan orang Israel yang mengalami pergumulan, persoalan, demikian juga dengan hidup kita di dunia ini, penuh dengan pergumulan dan persoalan. Kadang masalah yang satu belum selesai, sudah datang masalah yang lain. Tapi kita percaya Tuhan yang melepaskan dan menolong orang Israel dari Firaun dan orang Mesir, serta yang menjadikan laut menjadi tanah kering, yang mengubah air yang pahit jadi manis, yang membuat air keluar dari gunung batu. Maka kita percaya juga Tuhan yang sama juga sanggup untuk menolong hidup kita dari semua persoalan dan pergumulan hidup ini. Bapak, Ibu, Saudara, setelah Tuhan menyatakan kuasanya, air keluar dari gunung, kembali orang Israel mengalami pergumulan dan peperangan, seperti firman Tuhan yang kita baca tadi, di mana orang Amalek datang melawan orang Israel di Rafidim. Ketika orang Israel melawan orang Amalek di Rafidim, Musa memerintahkan kepada Yosua untuk memilih orang-orang Israel berperang melawan orang Amalek. Yosua melakukan apa yang dikatakan Musa. Ketika Musa mengangkat tangan, lebih kuat orang Israel. Tetapi ketika Musa turun tangan, maka penatlah tangan Musa, dan lebih kuatlah orang Amalek. Maka Musa mengambil sebuah batu supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang tangan Musa, sehingga tangan Musa tetap terangkat, dan orang Israel menang melawan orang Amalek. Demikianlah orang Israel
mengalahkan musuh-musuhnya. Pertanyaannya, apa rahasia kemenangan orang Israel melawan orang Amalek? Beberapa rahasianya, bagaimana orang Israel menang melawan musuh-musuhnya itu orang Amalek. Yang pertama, ada ketaatan kepada pemimpin. Jadi ketika Yosua memerintahkan kepada Musa memerintahkan kepada Yosua untuk berperang melawan orang Amalek, maka Yosua mentaatinya. Coba kita baca di dalam Ibrani pasal 13. Ibrani pasal 13, saudara boleh buka. Apa kata firman Tuhan? Ibrani 13 ayatnya yang ke-17. Demikian firman Tuhan, Ibrani 13 ayat 17. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Firman Tuhan katakan dengan tegas, kita harus mentaati pemimpin kita. Jadi kalau kita ingin menang melawan COVID-19 ini, ya kita harus taat juga kepada pemimpin, kepada pemerintah. Pemerintah telah memberikan peraturan-peraturan supaya tidak mudik, supaya jaga jarak, tinggal di rumah. Maka kita harus belajar mentaatinya, sehingga kita akan terlindung dari COVID-19. Yang kedua, untuk kita mendapatkan kemenangan, yang kedua, orang Israel bersatu hati. Selain tunduk kepada pemimpin, mereka harus bersehati. Dalam Filipi pasal 2, coba Bapak Ibu Saudara kita baca dalam Filipi pasal 2. Filipi pasal 2 kita akan baca ayat 2. Filipi pasal 2 ayat 2. Filipi 2 ayat 2. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Jadi untuk kita mengalami kemenangan melawan musuh kita, melawan COVID-19, kita harus sehati, ya. Kita sehati. Orang Israel ketika mereka bersehati, maka musuh-musuhnya dikalahkan. Gereja-gereja Tuhan, umat Tuhan, kita harus sehati, ya, supaya dengan kesatian kita, maka musuh-musuh yang selama ini sudah membuat kita mungkin ketakutan, dengan kesatian kita akan mengalami kemenangan yang dari Tuhan. Yang ketiga, selain ada kesatian, bagaimana orang Israel bisa menang melawan orang Amalek? Yang ketiga, mereka bersatu, saudara, ya. Mereka, saudaraku yang kasih Tuhan, haleluya, saling menolong, saling mendukung. Ada pepatah berkata, bersatu kita teguh, bercerai kita rubuh. Jadi kita harus saling menopang, kita harus bersatu, saling mendukung. Dalam Galatia katakan, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Ya, kita perlu bersatu, saling tolong menolong. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini kita melihat ada banyak juga dari masyarakat yang membantu, ya, yang mungkin mereka dikasih rezeki lebih, mereka juga ikut membantu yang lemah secara ekonomi. Jemaat Tuhan, mari kita bisa juga saling menolong, membantu, mungkin di dalam doa, mungkin di dalam hal-hal materi. Bapak Ibu mungkin diberkati Tuhan, ada mungkin saudara kita yang sedang mengalami kekurangan, saudara juga bisa bantu, ya. Jika kita tolong menolong saudara yang kasih Tuhan,
kita akan mengalami kemenangan. Saudara ingat ketika zaman Tuhan Yesus ada orang lumpuh, orang lumpuh itu digotong oleh 4 orang, akhirnya orang lumpuh itu bisa sembuh. Yang keempat, saudara yang kasih Tuhan, apa yang kita melakukan untuk mengalami kemenangan? Kalau kita tadi lihat, ketika Musa angkat tangan, mereka mengalami kemenangan. Musa angkat tangan itu berarti menjadi tanda penyerahan total kepada Tuhan. Kita menyerah kepada Tuhan. Ketika kita angkat tangan, Tuhan turun tangan. Jika kita ingin menang melawan musuh-musuh kita, apapun musuh kita, baik itu iblis, COVID-19, maka tidak ada jalan lain selain kita menyerah total sama Tuhan, pasrah kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, memandang kepada Tuhan. Coba kita melihat di dalam Mazmur pasal yang ke-55, ketika kita menyerahkan khawatir kita, masalah kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan memelihara kita. Di dalam Mazmur 55 ayat 23, Mazmur 55 ayat 23, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Khawatir apakah yang sedang kita alami hari-hari ini? Ketakutan apakah yang sedang kita alami? Kecemasan apakah yang sedang menghantui hidup kita? Mari kita mau serahkan sama Tuhan, supaya Tuhan sendiri akan memberi kita kemenangan. Satu ayat lagi kita baca di dalam 2 Tawarikh pasal 20. 2 Tawarikh pasal 20. Selain kita menyerah total, menyerahkan sama Tuhan, kita mau memandang kepada Tuhan. Sama seperti Yosafat di dalam 2 Tawarikh pasal 20. 2 Tawarikh pasal 20 ayat 12. 2 Tawarikh pasal 20 ayat 12. Ya Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini, yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Saudara, Yosafat merasa tidak punya kemampuan ketika ada musuh-musuh yang datang menyerang hidupnya. Saudara, kalau kita kembali melihat diri kita hari-hari ini, jujur saudaraku, musuh kita yang tidak kelihatan ini sangat membuat banyak orang takut, cemas. Sama seperti apa yang dikatakan Yosafat, kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Saudara, kita tidak tahu lagi apa yang kita mau lakukan, saudara, selain hanya biar mata kita tertuju kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, di saat-saat seperti ini mari, haleluya, meskipun mungkin saudara sudah rasanya lelah, rasanya sudah capek, saudaraku yang kasih Tuhan. Mungkin saudara kita berkata, saya sudah berdoa, saya sudah berpuasa, saya sudah lakukan ini dan itu, tapi kok si COVID ini belum pergi juga. Saudara, sekali lagi kita manusia terbatas, saudara, ya. Tapi mari kita mau mengandalkan Tuhan, kita mau memandang kepada Tuhan, karena kita tahu pertolongan itu datang dari Tuhan. Saudaraku, serahkan semua ketakutanmu, kecemasanmu kepada Tuhan. Percayalah, Allah yang kita sembah, Dia Allah yang hidup. Allahnya Yosafat juga Allah kita. Allahnya Musa, Yosua Allah kita. Allah yang berperang melawan orang Amalek dan berikan kemenangan buat orang Israel. Allah yang sama juga akan berikan kita kemenangan menghadapi semua persoalan, kesulitan, kesukaran hari-hari ini. Percaya ada Tuhan yang sanggup memberikan pertolongan buat saya dan saudara. Mari Bapak Ibu Saudaraku, pandang kepada Tuhan, serahkan semua dalam tangan Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan, kita mau naikkan satu pujian, bukan dengan kekuatanku. Haleluya. Kita sadar bukan dengan kekuatan kita, tapi hanya oleh kuasa Tuhan.
pertolongan Tuhan, kita akan dapatkan kemenangan. Bukan dengan kekuatan ku dapat jalani hidupku, amin. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidup. Katakan bukan dengan kekuatan. Amin.
Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, kami memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah. Penyakitkah, ekonomikah, ketakutankah karena COVID-19 ini? Mari Bapak Ibu Saudaraku, jemaat Tuhan yang saya kasihi, baik di Ranu Dongkal Pulau Sari, mari pandang kepada Tuhan, Allah yang telah memberikan kemenangan bagi orang Israel melawan orang Amalek. Maka Allah yang sama juga sanggup menolong hidup kita. Apapun persoalanmu Bapak Ibu Saudara kita, percayalah, Tuhan yang kita sembah, Dia Tuhan yang hidup, Tuhan yang sanggup memberikan pertolongan. Mari angkat pujian ini, kau boleh angkat tangan di hadapan Tuhan. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya. Teguhkan hatiku, amin. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah besar melimpah bagiku. Kami tahu Tuhan, pertolongan kami datang dari Tuhan. Tuhan menjadikan langit dan bumi. Kami percaya Engkau Allah yang hidup, Engkau ada bersama dengan kami. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Tuhan melihat semua keberadaan kami, umat-umat-Mu. Tuhan tahu semua persoalan kami. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau Allah kami, Engkau Tuhan yang hidup, Engkau Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang menolong orang Israel, memberikan kemenangan buat mereka melawan orang Amalek. Bahkan yang telah mengubah air yang pahit jadi manis, yang telah mengubah, memukul, haleluya, mengeluarkan air dari gunung batu. Kami percaya Tuhan yang sama, Engkau juga sanggup menolong kami.
Tuhan, hamba berdoa bagi jemaat-Mu dimanapun berada, baik di Randu Dongkal maupun di Pulau Sari atau tempat lain, baik berkelompok, bukir, rumah tangga. Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Biarlah yang lemah dikuatkan Tuhan, yang susah dihiburkan, kekurangan diberkati, yang sakit dalam nama disembuhkan, yang mulai beban mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Teguhkan umat-umat-Mu hari-hari ini Tuhan. Biar Tuhan memberikan semangat yang baru. Kami terus berdoa Tuhan. Kami terus berdoa mohon kemurahan belas kasihan-Mu. Kami mohon pertolongan Tuhan. Lalukanlah Tuhan COVID-19 ini, baik dari Indonesia juga dari muka bumi ini Tuhan. Lindungi kami umat-umat-Mu Tuhan. Tuhan menjaga siang malam, bungkus dengan darah-Mu kemanapun kami berada, dimanapun kami berada. Kiranya Tuhan selalu bersama kami, keluarga kami, anak-anak kami, sanak famili kami dimanapun, gereja-gereja Tuhan. Tuhan tolong kami terus berdoa buat Randu Dongkal, Pulau Sari, Kabupaten Pemalang. Tuhan memberikan keamanan. Kami berdoa buat bangsa kami Indonesia yang tercinta ini. Tuhan tolong pulihkan. Ampuni Tuhan, ampuni bangsa ini, ampuni juga bangsa-bangsa lain Tuhan. Kiranya Tuhan, biarlah Tuhan COVID ini boleh segera berlalu, sehingga kami boleh kembali beribadah di gereja, di rumah Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Sekali lagi hamba-Mu berdoa menyerahkan seluruh jemaat-Mu, baik di Randu Dongkal, Sarang Gondang, Pulau Sari. Kiranya Tuhan tolong semuanya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari angkat iman-Mu di hadapan Tuhan. Angkat tangan-Mu, serahkan hidup-Mu dalam tangan Tuhan. Saudara menjadi orang diberkati. Diberkati Bapak Ibu Saudara, usaha pekerjaan rumah tanggamu, keluargamu. Apa yang Bapak sudah kerjakan berhasil. Saudara menjadi kepala bukan ekor, Saudara naik dan bukan turun. Tuhan menjaga, melindungi Saudara. Tuhan menjauhkan Saudara dari COVID-19. Tuhan menyuruh malaikatnya menjaga kita, keluar masuk kita. Haleluya. Terima kasih. Sekarang Bapak Ibu Saudaraku, terimalah, pulanglah dengan berkat anugerah dari Allah Bapa di surga. Kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, persekutuan kudus, kekuatan kuasa penghiburannya menyertai saya dan saudara mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua percaya diberkati berkata amin. Terima kasih, Tuhan berkati. Shalom, tetap semangat, tetap setia kepada Tuhan sampai selama-lamanya. Amin.